Pernah nggak sih kalian ngerasa bahwa politik Indonesia itu kayak sinetron yang aktornya nggak pernah ganti? Setiap pemilu wajahnya itu lagi. Asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah hasil pemilihan umum. Beberapa waktu setelah putusan ini, Gibran Rakabuming Raka yang baru berusia 36 tahun dan menjabat sebagai wali kota Surakarta. Adapun contohnya bila mana kita melihat kembali pada koalisi kemarin pada pemilu gerbong. Pasca tersebut, sesuatu menarik terjadi. Partai yang sebelumnya saling berhadapan di panggung debat, ini sedang duduk satu meja. Yaitu IKN atau Ibu Kota Nusantara yang katanya merupakan sebuah proyek raksasa senilai ratusan triliun yang konon katanya akan menjadi simbol dari pemerataan pembangunan. Fenomena ini terjadi ketika anggota keluarga, terutama dari satu garis keturunan, berkuasa atau terlibat di dalam posisi politik yang sama secara berulang. Kemudian yang kedua, monopoli kekuasaan. Mereka secara keseluruhan punya fungsi politik penting, memiliki kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan besar dan mengendalikan proses pembuatan kebijakan publik. Dengan sebutan hukum besi oligarki atau the iron law of oligarchy. Pada dasarnya, teori ini menyatakan bahwa setiap organisasi tidak peduli seberapa demokratis tujuannya, di awal pada akhirnya akan menjadi oligarkis. Peristiwa politik terbaru yaitu pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden setelah perubahan syarat usia oleh Mahkamah Konstitusi memunculkan perdebatan yang besar. Saya akan membahas tentang elit politik yang ada di Indonesia, khususnya itu kasus nyata yang menarik dipantau. Kasus unjuk rasa besar-besaran di Indonesia pada bulan Agustus sampai September 2025 yang dikenal dengan #Indonesia Gelap. Yang sebenarnya melihat politik tidak bisa dilepaskan dari politik sosial, ekonomi, biaya maupun tekanan internasional. Yang mana presiden itu populis, akan tetapi dia itu sudah tidak dianggap oleh masyarakatnya sebagai seorang yang populis. Keterlibatan para elit politik dalam kasus pengadaan Chromebook oleh Kemendikbud. Jadi, tahukah kalian bahwa 80% masalah korupsi di Indonesia hanya dilakukan oleh 20% kelompok elit politik? Seorang jenderal dari masa Orde Baru yaitu Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Lanjut pertanyaannya, bagaimana seorang elit militer bisa memenangkan hati rakyat di era demokrasi? Nah, keistimewaan daripada Jogja lahir bukan tanpa alasan. Salah satunya datang dari faktor kepemimpinan yang ada dalam daerah Yogyakarta. Seperti kita tahu, Yogyakarta dipimpin oleh seorang sultan, dan sultan tersebut bernama Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Mana di partai politik di era beliau, itu sekitar tahun 1900 awal-awal, ada tendensi di mana bahkan di partai politik yang menjunjung tinggi demokrasi itu struktur organisasionalnya itu cenderung lama-kelamaan menuju yang disebut oligarki. Yaitu teori ruling class dapat digunakan untuk memahami studi kasus dari dinasti politik Joko Widodo. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan menggunakan 3 teori klasik tentang elit, yaitu dari Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, dan Robert Michels. Lalu saya akan menghubungkan teori-teori itu dengan fenomena aktual yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu dinasti politik Presiden Joko Widodo. Wah, di setiap masyarakat itu selalu ada segelintir elit, segelintir orang yang kemudian disebut elit, ya, yang memiliki otoritas. Setiap masyarakat selalu terbagi 2 lapisan utama. Yang pertama, elit kelompok kecil yang kekuasaan, pengaruh, dan kemampuan mengatur masyarakat. Yang kedua, non-elit, yaitu massa, kelompok besar yang mengikuti dan tunduk pada keputusan elit.